Selamat pagi, saya Renal Pasca dari Akuntansi Bisnis Digital 4C. Di sini saya akan menjelaskan PPT materi tentang dilutif dan laba per lembar saham. Yang pertama, sekuritas dilutif dan laba per saham itu dibagi dua. Sekuritas dilutif itu ada utang dan modal, utang konversi, saham preferred konversi, dan waran. Sedangkan perhitungan laba per saham ada struktur modal sederhana dan struktur modal kompleks. Eh, Selanjutnya ini earning per share-nya menunjukkan laba yang diperoleh oleh setiap lembar saham biasa. Perusahaan melaporkan IPS hanya untuk saham biasa. Ketika laporan laba rugi berisi komponen laba intermediate, perusahaan harus menyajikan IPS untuk setiap komponen. Seperti contoh yang ada di bawah sini. Ini contoh jurnal perhitungannya. Eh, Lalu ada earnings per share simple capital structure. Simple struktur atau basic EPS hanya saham biasa dan tidak ada sekuritas dilutif. Yang kedua ada kompleks struktur atau fully diluted EPS. Ada sekuritas dilutif. Dilutif berarti kemampuan untuk mempengaruhi IPS ke arah penurunan atau menurunkan IPS karena faktor pembaginya bertambah. Selanjutnya ada earning per share simple capital structure atau rumus perhitungan IPS-nya. Dividen SP dikurangkan dari laba bersih untuk memperoleh angka laba yang tersedia untuk saham biasa. Ini untuk perhitungannya earning per share sama dengan net income dikurang preferred dividends dibagi weight average number of share outstanding. Lalu ini contohnya untuk perhitungannya tanggal 1 Januari saldo awalnya 90 juta, 1 April dikeluarkan 30 lembar tunai. Jadi di sini totalnya 120 baru dibeli lagi 39.000 lembar dikurang 120 dikurang 39 jadi 81.000 dan dikeluarkan 60.000 lembar tunai. Ditambah lagi jadi 60.000. Jadi totalnya ada 141 saldo akhir ya. Pengaruh stock split dan stock dividen. Stock split dan stock dividen menaikkan jumlah saham yang beredar, namun tidak menaikkan atau menurunkan aktiva bersih perusahaan. Oke, perhitungan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar harus disesuaikan. Ini contoh perhitungannya sama seperti tadi. Mungkin yang bedanya ada di 50% dividen sahamnya. Karena dia mengeluarkan saham dividen. Ini contoh selanjutnya. PT Gandaria memperoleh laba sebelum pos luar biasa atau extraordinary item sebesar 580 juta. Pada tahun tersebut, perusahaan memperoleh pendapatan luar biasa setelah pajak sebesar 240 juta. Pada tahun itu pula, perusahaan mengumumkan dividen untuk saham preferen sebesar untuk 100.000 lembar saham preferen yang beredar. Selain itu, perusahaan memiliki informasi yang berhubungan dengan saham biasa sebagai berikut. Nah, ini ilustrasinya. 1 Januari saldo awalnya sebesar 180.000. 1 Mei dibeli 30.000 lembar saham treasury. Jadi ditambah 180.000 ditambah 30.000 jadi 150.000. Baru pada tanggal 1 Juli ada tambahan 300.000 lembar stock split. Jadi langsung ditambah 300.000 jadi 450.000. Baru pada tanggal 31 Desember dikeluarkannya 50.000 lembar tunai. Jadi total saldo akhirnya 500.000. Nah ini perhitungan IPS-nya laba sebelum pos luar biasanya itu ada 580 juta. Lalu pos luar biasanya 240 juta. Langsung ditambah jadi laba bersihnya 820 juta. Lalu ada laba per lembar sahamnya. Laba sebelum pos luar biasanya ada 1.000 dan pendapatan luar biasanya ada 500 rupiah. Jadi laba bersihnya 1.500. Nah, ini untuk keterangan atau informasi labanya. Laba sebelum pos luar biasa
480 juta pada informasi lamanya. Saham beredarnya ada 480.000, IPS-nya ada 1.000. Jadi totalnya ada laba yang tersedia untuk SB-nya ada 120 juta dan IPS-nya ada 1.500. Nah, ini penyajiannya. Laba sebelum pos luar biasa sama seperti tadi, laba bersihnya jadi total 820 juta dan laba bersih untuk laba per lembar sahamnya 1.500. Ada Lalu ada struktur modal kompleks terjadi jika perusahaan memiliki sekuritas konversi, opsi dan waran yang jika dikonversi atau ditukarkan dapat menurunkan angka IPS. Perusahaan dapat melaporkan IPS dasar dan IPS dilusi. Nah, ini contoh perhitungannya. Net income kurang lebih sama seperti yang pertama tadi, yang struktur kompleks juga. Baru ada IPS dilusi, sekuritas konversi, mengukur efek dilutif konversi potensial dengan menggunakan metode if convert. Asumsi untuk obligasi konversinya, yang pertama ada konversi terjadi pada awal periode atau pada saat pengeluaran sekuritas jika dikeluarkan selama periode tersebut. Dan eliminasi bunga obligasi atau net of tax. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.